Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maning Santa. Kali ini saya mau membahas tentang matrik. Adapun tujuan pembelajarannya, dari matrik ini, yang pertama adalah menentukan penyelesaian suatu persamaan matrik dengan menggunakan sifat dan operasi matrik. Perhatikan tabel di bawah ini. Absensi siswa kelas 11-3 pada bulan Agustus tahun 2021. Nama siswa contohnya Agus, sakit 0, izin 1 alfa 3, Budi, sakit 1, izin 2 alfa 2 0, Cica, sakit 5, izin 1 dan alfa 1. Berdasarkan judul yang ada atau tabel yang ada, maka di sini ada yang disebut sebagai kolom dan ada yang disebut sebagai baris. Mendatar disebut judul baris, sedangkan vertikal disebut dengan judul kolom. Dari tabel ini, maka bisa disusun suatu matrik. Kita lihat, susunan bilangannya adalah sebagai berikut: 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Dengan menggunakan tanda kurawal, maka inilah yang disebut sebagai matrik. Jadi, pengertian matrik adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang ditulis dengan menggunakan kurung kecil atau siku, sedangkan bilangan yang disusun disebut dengan elemen. Banyaknya baris kali banyaknya kolom disebut sebagai ordo matrik. Sebuah matrik ditulis dengan menggunakan huruf besar. Contoh, matrik A, di mana anggotanya baris 1 adalah 1, 2, 3, baris 2 adalah 4, 5, dan 6. Di mana di sini yang kita lingkari dengan tanda merah yang disebut sebagai baris ke-1. Kemudian di sini angka 4, 5, dan 6 disebut sebagai baris 2. Sedangkan kolom yang mendatar di sini ada angka 1, 4 menyatakan kolom ke-1. Nah, kemudian 2 dan 5 adalah kolom ke-2. Angka 3 dan 6 menyatakan kolom ke-3. Di mana di dalam matrik ini terdiri dari elemen-elemen. Sebagai contohnya di sini ada angka 4 tertulis. Angka 4 merupakan elemen baris kedua kolom pertama. Nah, coba kita lihat di sini yang ada tanda merahnya. Matrik A merupakan matrik yang berordo 2 kali 3. Artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Baris ada 2, kolom ada 3. Matrik persegi. Apa itu matrik persegi? Matrik persegi adalah matrik yang banyaknya kolom dan baris adalah sama. Contohnya, coba kita lihat atau perhatikan. Di sini saya punya matrik A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 2, -5, 0, -1, 5, 6,
78 min 9 0 4 negatif 2, di mana di sini yang kita tandai dengan atau kita garis dengan tanda merah merupakan diagonal utama. Banyaknya baris ada 4 dan kolomnya ada 4, sehingga A merupakan matriks berordo 4 kali 4 atau disingkat dengan matriks berordo 4 karena banyaknya baris dan kolom adalah sama. Perhatikan matriks sebagai berikut. Matriks A, coba di sini yang saya lingkari ada tanda 0 0 0. Matriks A disebut sebagai matriks segitiga atas, yaitu matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, di mana diagonal utamanya di sini adalah angka 1 min 1 5. Di bawah diagonalnya adalah angka 0, disebut sebagai matriks segitiga atas. Kemudian perhatikan matriks sebagai berikut. Matriks B, kita lihat di sini ada yang saya lingkari merah, di sini adalah angka 0 0 0. B merupakan matriks segitiga bawah, yaitu matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ini angka 1 min 1 5 adalah diagonal utamanya, sedangkan angka 00 ini berada di atas diagonal utamanya, sehingga disebut sebagai segitiga bawah. Perhatikan matriks berikut. Matriks C adalah 3 0 0 0 min 1 0 0 0 5. C merupakan matriks diagonal, sehingga matriks T ini merupakan matriks persegi yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utama bernilai 0. Jadi kesimpulannya, untuk matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya terdiri dari angka 0 0 0 0 kecuali pada diagonal utamanya. Kemudian di sini ada matriks I. Matriks I merupakan matriks identitas, di mana matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Coba kita lihat di sini, matriks diagonalnya bernilai 1, sedangkan anggota yang lainnya adalah angka 0. Inilah yang dimaksud dengan matriks identitas. Selain macam-macam matriks, ada yang disebut sebagai transpos matriks. Transpos matriks A ditulis dengan A pangkat T adalah matriks baru di mana elemen baris matriks A transpos merupakan kolom matriks A. Perhatikan contoh sebagai berikut. Matriks A anggotanya baris 1 1 2 3, baris 2 4 5 dan 6. Sedangkan transpos matriks A atau disingkat dengan A pangkat T, maka baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2. Kemudian ada yang disebut dengan kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B.
Yang kedua, elemen yang seletak adalah sama. Contohnya bisa kita lihat matriks A 1 min 2 3 X min 7 0 min 1. Matriks B adalah 1 min 2 3 6 0 2 Y. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka di sini ya kita lihat matriks A yang anggotanya X min 7 harus sama dengan 6. Sehingga untuk mencari X sama dengan 6 ditambah dengan 7 hasilnya 13. Kita lihat ya, X min 7 sama dengan 6. 2Y sama dengan negatif 1. Maka Y sama dengan min setengah. Contoh 1. Diketahui matriks A anggotanya P5824 3G 11 dan L adalah 65824G 32P dan 11. Jika matriks K sama dengan matriks L, maka hitunglah nilai R. Pokok pembahasannya kita lihat K sama dengan L. Baris 1 kolom 1 pada matriks K sama dengan baris 1 dan kolom 1 matriks L, sehingga P sama dengan 6. Kemudian G sama dengan 2P. Bisa dilihat P sama dengan 6, G sama dengan 2P, maka G sama dengan 2 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 12. 3R sama dengan 4G. 3R sama dengan 4, G-nya ketemu 12 sama dengan 48. Sehingga R sama dengan 48 dibagi 3 hasilnya 16. Contoh yang kedua, misalkan A anggotanya X plus Y, X, Y, X min Y, dan B anggotanya 1 minus setengah X min 2, 3, di mana A transpos matriks A, maka persamaan dari A transpos sama dengan X, maka tentukanlah nilai X-nya. Pokok pembahasannya kita lihat sebagai berikut. Matriks A transpos baris 1 jadikan kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. A transpos sama dengan B. Kita tulis lagi A transpos X plus Y sama dengan matriks B. X plus Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 3, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Maka kedua persamaan ini harus dieliminasi. Yang kita hilangkan adalah Y-nya terlebih dahulu. Agar nilai Y hilang, maka di sini dijumlahkan, sehingga menjadi X ditambah X sama dengan 2X. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dengan demikian nilai X sama dengan 2. Demikianlah penjelasan tentang pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan
kesamaan matrik. Apabila ada yang kurang jelas, maka bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat bagi semuanya. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.